Attention class. Get ready please. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Anggun, siapa yang tidak datang hari ini temannya, Nak? Aca Kiran izin lah. Aca izin berarti ya. Siapa lagi, Nak? Kiran. Anak-anak Ustazah sehat hari ini? Sehat dong, bentar lagi BW ya. Oke, baiklah. Nah, jadi karena semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya, tidak ada yang mengantuk hari ini ya? Kenapa tidak ada yang mengantuk? Karena pembelajaran kita sepertinya akan seru hari ini ya. Oke, ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang tahu? Oke, Umay, apa May? Penyakit sistem reproduksi lah. Iya, penyakit pada sistem reproduksi. Yang lain gimana kira-kira? Baiklah. Ustazah berharap beberapa pembelajaran hari ini Antuna itu dapat menganalisis berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dengan benar. Nggak hanya HIV nanti ya, coba dibaca dari sumber-sumber lain dan buku juga. Nah, kemudian yang kedua, Ustazah berharap kamu mampu memberi saran pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi manusia dengan baik ya. Oke, yang ketiga, membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahannya. Di sini sudah ada laporannya, silakan nanti anak-anak Ustazah lengkapi saja dengan cara berdiskusi. Paham ya, Nak ya? Oke, dan yang terakhir itu nanti kamu diminta untuk menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan. Sebelum Ustazah ngebahas tentang sistem reproduksi, ini adalah bagian terakhir ya dari sesi materi kita tentang alat reproduksi pada manusia. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya, banyak yang udah kita pelajari. Nah, yuk siapa yang bisa menyebutkan apa-apa aja yang udah kita pelajari yang kemarin? Ayo, apa? Ayo, siapa yang bisa? Apa, Cik? Organ-organ dalam sistem reproduksi lah. Iya, organ pada pria dan wanita ya, Cik ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya mengenai seperti yang tadi Umay bilang, yaitu kelainan atau penyakit yang ada pada alat reproduksi manusia, baik itu pria maupun wanita. Oke, dan kita hari ini adalah Ustazah sudah bentuk nih per kelompok sama dengan kelompok yang kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok mengenai alat reproduksi kelainan pada reproduksi manusia, dan nanti anak-anak Ustazah akan Ustazah kasih LKPD ya. Nanti masing-masing kelompok silakan ambil LKPD-nya. Sudah siap untuk menonton video hari ini? Siap. Biasanya nih kalau lihat-lihat video bahagia gitu ya. Oke, baiklah, kita lihat video. Nanti Ustazah akan kasih 2 video ya, Nak ya. Kita lihat video pertama dulu ya. Nah, video ini tentang Ustazah akan ambil salah satu penyakit yang ada pada sistem reproduksi ya, yaitu HIV. Nah, yuk kita lihat. Sudah terlihat semua dengan jelas? Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? Ustazah lupa, catat bagian-bagian penting yang ada di video, oke? Sudah dicatat, udah nonton video, berarti saatnya ngapain? Latihan. Iya, saatnya kita berdiskusi nih untuk mengerjakan apa yang sudah ada di LKPD-nya ya. Boleh Ustazah pinjam sebentar LKPD-nya? Kelompok 2 ya. Nah, jadi pengerjaan LKPD-nya silakan anak-anak Ustazah kerjakan LKPD-nya. Yang paling penting jangan lupa ditulis nama kelompok berapa, nama. Nah, kemudian setiap bagian-bagiannya sudah ada di situ ya. Nah, coba lihat. Di sini ada berita. Ini berita yang terbaru tentang HIV/AIDS yang ada di Indonesia ya.
Nah, yang pertama itu tujuannya. Kemudian dari berita yang ada di LKPD nanti anak-anak ustazah silakan analisis. Ya, paham ya Nak ya? Nah, begitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita langsung eksekusi saja. Ustazah nanti akan berkeliling ke kelompok. Kalau ada hal yang meragukan silakan ditanya ke Ustazah. Sama kan penularannya itu karena apa? Kita cari tahu udah kita baca. Ya, apa? Dugaan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena kita pagi-pagi udah pusing. Kurang makan kita nih kayaknya. Aduh. Banyak ya? Salsa aja belum makan kita. Ya, hipotesis itu dugaan sementara ya, atau kira-kiranya apa kita deh. Coba tengok ke tas itu. Nah, setelah kita menyelesaikan LKPD, nah berarti saatnya kita untuk mempresentasikan LKPD kita. Nah, Ustazah nggak mau nunjuk nih kelompok mana yang mau untuk presentasi. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang HIV dan HIV atau AIDS. Yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Cut Firzanifa, Najwa Nur Aisyah, Nazla Hadiah Kamila, dan Naya Febria Syalgi. Oke, yang pertama soalnya setelah Ananda membaca berita dan menonton video mengenai penyakit HIV AIDS, maka buatlah hipotesis mengenai hubungan HIV AIDS dengan sistem reproduksi manusia. Jawabannya akan dibacakan oleh Naya, mohon diperhatikan ya Ukti. HIV AIDS ini dapat menular melalui cairan tubuh, menghirup udara di sekitar penderita AIDS, atau bersalaman dengan penderita AIDS tidak menyebabkan tertular. Oke. Soal yang kedua, buat hubungan HIV dengan sistem reproduksi manusia. Yang pertama, pada bayi yang dikandung oleh ibu penderita AIDS. AIDS bisa menular dengan melakukan seks bebas. Soal ketiga, solusi untuk mencegah penyakit dan penularan HIV AIDS. 1. Mengganti pakaian dalam secara rutin. 2. Tidak melakukan hubungan seks bebas. 3. Menjaga kebersihan tubuh. Soal yang terakhir, berdasarkan laporan di atas, buatlah kesimpulan yang merupakan upaya atau solusi penularan dan pencegahan penyakit HIV. Jadi penyakit AIDS adalah penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini belum ditemukan obatnya. Penyakit ini dapat menular melalui darah dan cairan kelamin, baik melalui jarum suntik, ASI maupun melalui hubungan seks. Oke, sampai sini paham Ukti? Paham. Ada yang mau bertanya Ukti? Ya, HIV itu bisa menular melalui sentuhan. Misalnya teman kita nih terkena HIV gitu, kita sentuh, apakah kita bisa tertular HIV juga? Sekian itu dari pertanyaan kelompok kami. Untuk Marwa, pertanyaan nanti akan dijawab oleh Nazla. Silahkan Nazla. Penyakit HIV tidak akan tertular dengan melalui sentuhan. Penyakit HIV tertular dengan cairan tubuh atau darah.
Paham, Mar? Paham. Oke, bagaimana kelompok 4 bisa diterima dan paham ya? Paham, Kak. Kelompok lain aman? Aman, Kak. Bisakah HIV tadi menular melalui sentuhan? Tidak, Kak. Kenapa? Karena cairan tubuh. Iya, oke, baiklah karena oke. Nah, ada lagi dari kelompok lain yang ingin menanggapi boleh, memberi saran juga boleh, silakan. Oke, kelompok 3, Sipa, silakan Sipa. Ana Sipa dari kelompok 3 ingin beri saran. Kalau presentasinya tuh udah bagus, cuman agak satu gak lebih biasain lagi supaya ya kami tuh semangat gitu. Nanti kan. Oke, saya ingin nih satu aja anak-anak Ustazah menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ayo. Oke, Lovely silakan. Iya, berdiri dong. HIV adalah penyakit alat reproduksi. Penyakit ini dapat tertular melalui hubungan seks bebas, transfusi darah, atau memakai jarum suntik yang sama dengan orang lain. Cara pencegahannya adalah kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita dengan sering mengganti pakaian dalam, tidak memakai handuk atau baju yang sama dengan orang lain, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga kebersihan diri kita sendiri. Oke, give applause untuk Flasha. Ternyata HIV itu memang merupakan penyakit yang merupakan tergolong kepada penyakit alat reproduksi pada manusia. Siapa saja bisa terkena, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, bisa terkena semuanya. Ya, bahkan yang lebih luar biasanya bayi. Wah, bener banget seperti yang dibilang kelompok 1 tadi ya. Nah, anak bayi yang baru lahir aja kalau ibunya terkena HIV, gimana dengan anaknya? Terkena juga. Bersedia semuanya untuk menjaga kesehatan reproduksi? Bersedia. Oke, baik. Hindari segala sesuatu yang menyebabkan penyakit pada reproduksi kita ya. Oke, karena anak-anak Ustazah semuanya sudah satu kata paham, berarti saatnya kita sampai di sesi terakhir, yaitu Ustazah ingin menguji seberapa paham anak-anak Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Nah, Ustazah akan ngasih soal post test ya. Soal ini silakan dikerjakan di kertas 1 lembar saja, atau ada buku catatan IPA saja deh. Kan start right now. Langsung jawaban kan, Zah? Iya, langsung jawaban tapi beserta kalimat ya. Kalimat awal saja deh. Makanya nak ya, kumpulkan di meja Ustazah ini serta isikan dulu. Ya, yang lain silakan tetap dikumpulkan di meja Ustazah. Silakan tetap dikumpulkan. Kalau susah berdiri silakan minta tolong sama temannya. Nanti kesempatan lain kan ada Mbak. Ya di situ ya. Apa penyakit kita hari ini sekali lagi? Apakah anak-anak Ustazah sangat terbantu dengan adanya penggunaan videonya gimana? Sangat. Lebih suka belajar Ustazah suruh baca atau nonton video? Terima kasih anak-anak Ustazah sudah belajar dengan baik pada hari ini. Nah, karena kita sudah masuk ke sesi terakhir, ini adalah part terakhir pada sistem reproduksi, berarti biasanya besok kita ngapain? Baiklah, karena kita sudah selesai, mari kita sama-sama ucapkan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kelas. Kita kasih tepuk tangan. Oke, sampai jumpa di